Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti dengan NIM 2415207776. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Jadi video ini saya buat pengganti ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dosen pengampu Pak Sulfikar Putra SH MPD. Jadi materi yang saya ambil kali ini mengenai hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Menurut Prof. Subekti, perkataan hukum perdata dapat diartikan dalam arti luas maupun sempit. Pengertian hukum perdata dalam arti luas yakni hukum perdata dalam bentuk ada dua. Yang pertama, hukum perdata material, dan yang kedua, hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata material inilah yang lazim disebut hukum perdata saja. Sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material tersebut. Hukum perdata formil merupakan materi hukum acara perdata. Sedangkan perkataan hukum perdata dalam arti sempit digunakan sebagai lawan dari hukum dagang, sebagaimana tertuang dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar yang memerintahkan pembukuan kodifikasi. Hukum di Indonesia terdapat hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, dan susunan serta kekuasaan pengadilan. Terus mengenai sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata apabila dilihat dari KUH Perdata sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari atas 4 bagian, yaitu yang pertama, buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Sementara menurut ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata material dibagi dalam 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum perorangan. Hukum perorangan atau hukum pribadi ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal, dan sebagainya. Terus yang kedua, hukum keluarga. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengempuan, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara hubungan seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, hak milik, gadai, dan sebagainya. Yang keempat, hukum waris. Ialah memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih, yaitu yang pertama, hukum orang. Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban terdiri dari orang atau manusia dan badan hukum. Orang atau manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak ia mampu menyandang hak dan kewajiban. Artinya, banyak orang yang punya hak dan berwenang atas sesuatu objek hukum, akan tetapi ia tidak mampu melakukan perbuatan hukum atas haknya itu.
Ketidakmampuan berbuat hukum itu dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah: yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Terus yang kedua, orang-orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Terus yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit. Terus yang kedua, hukum keluarga. Hukum keluarga atau yang dalam bahasa Belanda disebut familierecht mengatur persoalan-persoalan mengenai: yang pertama perkawinan, yang kedua perceraian, yang ketiga kekuasaan orang tua, yang keempat kedudukan anak, yang kelima perwalian, yang keenam pengampuan. Perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu: yang pertama, adanya persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 1. Terus yang kedua, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Yang ketiga, usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, Pasal 7 ayat 1. Yang keempat, antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin, Pasal 8. Yang kelima, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, Pasal 9. Yang keenam, bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya, Pasal 10. Yang ketujuh, tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda, Pasal 11. Yang kedua, perceraian. Putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Alasan dari sebuah perceraian yaitu berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, yaitu: yang pertama, perzinaan, yang kedua, ditinggalkan dengan sengaja, yang ketiga, menjalani hukum lebih dari 5 tahun, yang keempat, penganiayaan berat atau membahayakan jiwa, yang kelima, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami istri, yang keenam, pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai materi hukum perdata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.